Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida Junita Mansyur. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran level individual. Nah, langsung saja. Yang pertama yang saya akan bahas yakni bisnis level individual. Bisnis merupakan unit usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi dalam rangka memperoleh keuntungan, baik keuntungan finansial maupun kemanfaatan secara sosial. Terus bisnis level individual itu adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal atau satu orang saja. Nah, yang perlu kita ingatkan dalam bisnis itu ada kalanya bisnis mengalami gangguan pemasaran disebabkan munculnya banyak pesaing di pasar bebas. Lanjut ke yang kedua, yakni strategi. Strategi itu sangat penting dalam melakukan pemasaran. Strategi juga sangat penting dalam komunikasi pemasaran. Karena setiap usaha pasti membutuhkan strategi sebagai sarana memenangkan persaingan dan mencapai tujuan. Strategi membutuhkan individu yang smart dalam menciptakan konsep bisnis, namun juga membutuhkan individu-individu yang berani, gigih, dan ulet dalam mengimplementasikan cita-cita korporasi. Oleh karena itu, bisnis dibangun mulai dari level individu, sebuah korporasi besar yang dibangun dengan modal besar dan sasaran bisnis nasional atau bahkan internasional atau global. Tidak akan berjalan baik tanpa individu-individu yang mumpuni. Karena itu, sumber daya manusia SDM menjadi kunci utama dalam konteks komunikasi pemasaran. SDM komunikasi menjadi garda terdepan. Karena merekalah yang bertanggung jawab mengusung pesan-pesan korporasi kepada stakeholder baik internal maupun menurut Yulianita 2001-10, sumber daya komunikasi harus memiliki yakni faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikator pada saat menyampaikan pesan pada sasaran yang dituju. Yulianita menyebut beberapa dimensi etos komunikator, antara lain yakni 1. Kredibilitas sumber, 2. Atraksi sumber, 3. Kekuasaan sumber. Yang pertama yakni kredibilitas sumber. Apa itu kredibilitas sumber? Kredibilitas sumber merupakan seperangkat persepsi komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Antara lain, komunikator dikatakan memiliki kredibilitas bila cenderung memiliki keunggulan tertentu. Yulianita menyebut 9 komponen itu, yakni yang pertama keahlian, kedua dapat dipercaya, ketiga sosiabilitas, keempat koorientasi, kelima karisma, keenam keamanan, ketujuh dinamisme, 8 terbuka, dan ke-9 sungguh-sungguh. Selanjutnya mengenai atraksi sumber. Yang kedua, seseorang komunikator harus memiliki daya tarik sehingga bisa menjadi sumber identifikasi. Seorang komunikator pemasaran dapat disebut berhasil dalam konteks atraksi ini bila salah satu lebih dari atributnya diikuti oleh orang lain. Bisa dari cara bicaranya, pakaian yang dikenakan, istilah-istilah yang digunakan, bahasa tubuhnya, ataupun yang lainnya. Baik, yang ketiga, dimensi kekuasaan dari etos komunikator. Di sini meliputi status dan kekuatan. Mengutip dari Rosenblatt et al. 1982 dan Yulianita 2001-34, mengidentifikasi 5 jenis kekuasaan yang mempengaruhi transaksi-transaksi sosial, yakni yang pertama, kekuatan koersif, menunjukkan kemampuan komunikator untuk mendatangkan ganjaran atau memberi hukuman pada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua, kekuasaan memberi ganjaran atau reward, kemampuan komunikator untuk mengabulkan apa yang diinginkan konsumen dan pelanggannya, atau pelanggannya potensialnya. Yang ketiga, keahlian expert forward, yaitu komunikator yang
dipersepsi oleh komunikan atau penerima pesan sebagai orang yang memiliki kompetensi tertentu. Kompetensi ini bisa dalam bentuk keterampilan sosialnya ataupun simbol-simbol status tertentu. Yo membuat rumusan 8 strategi menjadi komunikator yang baik, yaitu yang pertama, bicara pada kelompok seperti halnya berbicara pada seorang individu. Sebagai seorang pemimpin, kamu harus berbicara kepada banyak orang, baik saat meeting kecil maupun dalam pertemuan skala besar. Kamu perlu membangun level kedekatan yang membuat setiap orang di ruangan tersebut merasa bahwa kamu berbicara kepadanya. Lanjut, yang kedua, berbicara sehingga orang-orang mendengar. Komunikator yang baik membaca audiensi mereka dengan hati-hati, memastikan bahwa mereka tidak menghabiskan waktu untuk sebuah pesan yang ternyata orang-orang belum tentu siap mendengarkannya. Yang ketiga, dengarkanlah sehingga orang-orang akan berbicara. Nah, salah satu godaan paling besar seseorang pemimpin adalah memperlakukan komunikasi sebagai hubungan satu arah. Ketika kamu berkomunikasi, kamu harus memberikan orang-orang kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Lalu yang keempat, terhubunglah secara emosional. Sebagai pemimpin komunikasi, kamu tidak ada artinya jika orang-orang tidak dapat berhubungan secara emosional. Hal ini cukup sulit diatasi oleh banyak pemimpin karena mereka merasa perlu membangun kepribadian tertentu. Yang kelima, membaca bahasa tubuh. Wewengan yang kamu miliki membuat kita agak sulit bagi orang-orang untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Di sini kita harus pintar-pintar mengerti pesan-pesan yang tak terverbalkan. Contohnya, ketika kita menyampaikan komunikasi, kita harus membaca atau seseorang itu ingin menyampaikan komunikasi tentang pemikirannya, kita harus mengerti tentang dan membaca bahasa tubuh yang mereka lakukan agar kita dapat menerima dengan baik pemikiran mereka. Terus yang keenam, persiapan maksud pembicaraan kamu. Dalam sebuah persiapan tentang apa-apa saja yang ingin kita katakan dan apa yang dibutuhkan agar pembicaraan tersebut memiliki efek yang diinginkan. Komunikasi yang kita jalin itu akan lebih meyakinkan dan tepat sasaran jika kita menyiapkan persiapan pembicaraan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Yang ketujuh, tidak perlu menggunakan jargon. Dunia bisnis dipenuhi dengan jargon-jargon dan metafora yang tentu saja bermanfaat jika orang-orang dapat berhubungan dengan hal-hal itu. Menurut saya alangkah lebih baiknya kita gunakan saja jargon sefisien mungkin jika kita ingin terhubung dengan orang-orang untuk berkomunikasi. Yang terakhir, yakni 8, latihan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif adalah teknik sederhana yang membuat orang merasa didengar, sebuah komponen penting untuk komunikasi yang baik. Cara-cara untuk berlatih mendengarkan secara aktif yaitu yang pertama, habiskan waktu lebih untuk mendengar ketimbang berbicara. Yang kedua, jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Yang ketiga, hindari menyelesaikan kalimat orang lain. Keempat, fokus lebih pada orang lain ketimbang diri kamu sendiri. Yang kelima, fokus pada apa yang orang katakan saat ini, bukan apa yang menjadi minat mereka. Keenam, bingkai apa yang orang lain telah katakan untuk meyakinkan kembali bahwa kamu telah benar-benar paham apa yang ia katakan. Yang
7. Pikiran apa yang akan kamu katakan setelah orang tersebut telah selesai berbicara, bukan saat ia tengah berbicara. Yang ke-8, tanyakan banyak pertanyaan. Ke-9, jangan pernah mencela. Dan terakhir, jangan pernah mencatat. Selanjutnya, pentingnya komunikasi antar pribadi. Jipta Lesman-Mensitir Julia T. Ward 2004 menegaskan manfaat values mempelajari komunikasi ilmu ada 3, yakni akademik, value, profesional. Yang pertama akademik value, yang kedua profesional value, dan yang ketiga personal value. Secara akademik, komunikasi memberikan dasar-dasar yang rasional tentang konsep dan teori komunikasi yang memungkinkan orang-orang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam melakukan komunikasi, seseorang yang telah mempelajari konsep dan teori komunikasi tersebut akan tampak atau mengesan profesional dan secara personal. Dan Jipta Lestana meyakinkan juga bahwa semakin tinggi persaingan dalam bisnis akan semakin membutuhkan tindakan yang profesional, dan tak kalah penting adalah pendekatan kemanusiaan. Lalu Tibja Lesmana melakukan penelitian terhadap kebutuhan tenaga kerja untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang membutuhkan syarat kemahiran KAP, komunikasi antar pribadi, di harian South China Morning. Hasilnya seperti tabel berikut. Dari tabel yang diketahui bahwa pertama, iklan mencari pekerja bagian teknik, bagian mekanik, elektro, dan sebagainya. Paling banyak hingga berjumlah 132 orang. Hampir semua sektor usaha, apakah itu properti, manufaktur, perbankan, sekolah, Jerman, bahkan asuransi, semua membutuhkan orang-orang teknik. Yang kedua, di bawah teknik kita menemukan bagian akuntansi. Bagian ini pun rupanya diperlukan oleh semua sektor bisnis, disusul oleh business development, pemasaran, penjualan, keuangan, dan seterusnya. Ada sejumlah profesi yang tidak dicantumkan dalam tabel di atas. Dengan pertimbangan karena lowongan yang diiklankan sedikit jumlahnya. Misalnya bagian sopir, bagian keamanan, atau administrator pabrik. Semua itu dimasukkan dalam kategori dan lain-lain. Terus ketiga, secara total syarat kemahiran KAP, yang syarat kemahiran komunikasi antar pribadi yang dicantumkan dalam iklan lowongan kerja kiranya cukup besar, yaitu 38,2%. Presentasi untuk masing-masing kemahiran komunikasi antar pribadi adalah pekerjaan di bagian HRD, yakni 66%, disusul oleh bagian produksi 64,7%, sekretaris 62,5%, keuangan 41,1%, media pers 40%, dan penjualan 32%. Terendah adalah mereka yang bekerja sebagai pengawas. Lesmana 2005-86. Bagi Watt 2013, pentingnya hubungan interpersonal adalah afeksi. Itu pertama, keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Kedua, kebutuhan inklusi, yaitu keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Dan yang ketiga adalah kontrol, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Selanjutnya, proses komunikasi antar pribadi atau KAP. Dalam melakukan komunikasi dalam bisnis, kita harus
Jadikan komunikasi sebagai perangkat utama. Kedua, belajar memperhatikan dan mau mendengar. Ketiga, jujur dalam berbicara. Dan keempat, sabar dalam menghadapi customer. Nah, salah satu formula yang berkaitan dengan proses komunikasi tersebut adalah formula AIDA. Onno U. Effendi menyebut formula itu sebagai tahapan komunikasi persuasi. AIDA merupakan kesatuan singkatan dari tahap-tahap komunikasi sebagai berikut, yakni A. Singkatan dari intention, I. Singkatan dari interest, D. Singkatan dari desire, D. Singkatan dari dedication, A. Singkatan dari action. Karena itu, seorang pemasar dengan pendekatan individual harus melatih kesabaran dan ketelatenannya sehingga komunikasi mencapai hasil seperti hasil yang baik dan sangat memuaskan. Nah, ada kemudian ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan konsumen dalam menerima produk, yakni produk yang ditawarkan. Yang pertama, produk yang ditawarkan mampu memberikan persepsi mempunyai keuntungan tertentu bagi konsumen. Semakin banyak keuntungan dan manfaat yang dapat diperinci, semakin berpotensi untuk dibeli. Kedua, keserasian produk dengan nilai-nilai yang berlaku pada dirinya dan kelompoknya, juga serasi dengan pandangan adat istiadat, serasi dengan kebutuhan dan lainnya. Yang ketiga, kesederhanaan dalam mengonsumsi atau merawatnya. Pada dasarnya itu orang tidak suka dengan kerumitan. Karena itu sebuah teknologi akan cepat lebih bila cara mengoperasikannya semakin sederhana. Yang keempat, produk yang ditawarkan dapat dicoba lebih dahulu. Karena itu dalam pemasaran dibutuhkan sampel yang keperluannya memang untuk dicoba. Pada pemasaran otomotif misalnya ada istilah test drive. Pada pengembangan varietas bibit unggul dibangun balai benih supaya dapat dilihat dengan dicoba langsung oleh petani. Yang kelima, produk yang ditawarkan dapat diperlihatkan. Tidak cukup hanya menggunakan produk, tetapi juga terkadang banyak orang yang kecewa bila produk ditawarkan tidak diperlihatkan. Karena banyak orang yang kecewa melakukan pembelian melalui online misalnya. Kan itu biasanya ada cuman dilihat dari gambarnya. Namun tidak dilihat aslinya, itu kan biasa membuat orang biasa kecewa karena ternyata barang yang diterima tidak sama dengan gambar yang di online kan. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi antar pribadi. Apa saja faktor-faktor itu? Yang pertama yakni faktor bahasa. Semakin homogen bahasa yang digunakan masing-masing, semakin mudah membentuk saling pengertian, mutual of understanding. Gangguan komunikasi yang disebabkan kesulitan bahasa sering disebut gangguan semantik noise. Kedua, faktor fisik. Komunikasi antar pribadi cenderung berjalan baik bila masing-masing dalam kondisi sehat. Gerak tubuh, gerak mata, dan gerak linguistik, dan disebabkan keadaan tidak sehat cenderung membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Komunikasinya pun biasa tidak berjalan tidak lepas. Ketiga, faktor psikis. Komunikasi antar pribadi cenderung berjalan baik bila pada masing-masing memiliki gairah yang positif. Misalnya tidak ada kecurigaan, praduga, kebencian, dendam, ataupun predisposisi negatif, misalnya menyimpulkan lawan bicara yang bersumber dari keyakinannya pada mitos stereotip. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Komunikasi antar pribadi akan berjalan baik bila lingkungan tempat berkomunikasi dalam suasana yang kondusif. Misalnya tidak ada gangguan dari suara bising kendaraan, suasana ramai, dari
percakapan yang lain, suara pengeras suara, musik yang keras, dan lainnya. Bahkan juga bau-bauan yang tersebar dari selokan depan rumah yang menyengat akan mengganggu proses komunikasi antar pribadi. Demikian juga bau-bauan yang harum, biasanya itu dalam kadar yang tidak wajar itu kan bisa menciptakan suasana yang kurang menyenangkan juga. Tapi kalau dalam kadar yang wajar, hal itu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Namun bila dosisnya mungkin berlebihan, terkadang hidung terasa sangat tersengat hingga bersin-bersin. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang komunikasi pemasaran level individual. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila kejelasan kurang baik. Saya minta maaf. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.